Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Baby, you make me smile. 네 살은 담아줘. 그게 너라서 더 좋아. Got that one of a kind. You got it 'cause you're just. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini memaparkan materi tentang pemeriksaan YADE. Pemeriksaan persediaan. Ini persediaan pasti harus diperiksa. Emang seperti itu kan? Kita tanya aja dulu ya. Aku mau tanya dong, kenapa sih persediaan itu selalu diperiksa saat diaudit? Emang itu penting banget ya? Iya dong, karena kan persediaan itu adalah aset yang sangat besar. Jadi kalau salah nilainya, laporan keuangan bisa kacau. Oh, jadi begitu. Nah, terus pas begitu, pemeriksaannya ngapain aja sih? Nah, itu yang bakal kita bahas mulai dari pengertian laporan keuangan itu apa, sampai dengan cara ngeceknya itu bagaimana. Oh, jadi seperti itu. Iya. Oke, kita langsung aja mulai ke materi ya. Kita berbicara tentang persediaan. Nah, tapi sebelum itu persediaan itu apa sih? Nah, menurut PSAK kita bahwa persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, persediaan juga termasuk barang yang masih dalam proses produksi, barang dalam perjalanan, serta bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selain itu, persediaan digolongkan sebagai aset lancar karena yang memiliki perputaran yang kurang dari satu periode atau 1 tahun, dan biasanya dia memiliki nilai yang cukup material ya teman-teman. Apalagi pada perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam penilaian persediaan akhir itu akan berdampak besar terhadap laporan keuangan, khususnya pendapatan aset, harga pokok penjualan, dan laba perusahaan. Nah, secara umumnya akun persediaan itu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, suku cadang, bahan penunjang, barang dalam perjalanan atau goods in transit, serta barang konsinyasi yang semuanya perlu diperiksa untuk memastikan keakuratan dan keandalan pada laporan keuangan perusahaan. Jadi di sini kita menjelaskan goods in transit dan barang konsinyasi. Sebelum itu kita ke goods in transit dulu ya. Tapi goods in transit itu apa sih? Nah, goods in transit ini atau biasa disebut barang dalam perjalanan adalah persediaan yang sedang dikirim pada akhir periode akuntansi. Nah, barang ini tuh telah keluar dari gudang penjual tapi belum tiba di gudang pembeli. Nah, selanjutnya itu barang konsinyasi. Nah, barang konsinyasi ini yaitu barang titipan dari perusahaan lain untuk dijual. Barang konsinyasi ini tidak boleh dicatat sebagai persediaan perusahaan karena dia bukan milik perusahaan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang biaya persediaan menurut SAKRA. Jadi gini, biaya persediaan itu harus dihitung pakai salah satu metode aja, yaitu LIFO atau metode rata-rata gitu. Kalau LIFO gimana kan? Kalau LIFO nggak usah. Jadi kalau barang dibuat khusus buat proyek tertentu, kita hitung biayanya per item biar jelas. Terus setiap tanggal laporan kita harus cek juga apakah ada barang yang rusak atau kualitasnya turun. Jadi nilainya harus disesuaikan. Nih, soal pengendalian persediaan biar aman gimana? Itu ada beberapa ciri. Mari kita bahas ciri-cirinya. Jadi, ciri-ciri yang pertama, tiap bagian. Oke, jadi ciri yang pertama itu pembagian tugas yang jelas. Maksudnya apa sih pembagian tugas yang jelas itu? Jadi setiap orang punya job desk masing-masing. Misalnya ada yang beli barang, ada yang menerima barang, dan ada juga yang buat nyimpan, ada yang khusus untuk mencatat, dan juga ada yang urus pembayaran. Tujuannya itu biar nggak ada satu orang yang megang semuanya. Karena kalau dipegang sama satu orang itu biasanya rawan banget buat salah hitung atau kecurangan. Nah, kita masuk yang kedua. Semua transaksi pakai formulir berurutan atau diotorisasi. Maksudnya gimana?
Nah, setiap keluar masuknya barang harus ada buktinya. Pakai formulir yang ada nomornya berurutan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Tujuannya biar apa sih? Nah, tujuannya itu biar gampang dilacak dan gak ada transaksi siluman. Siluman itu maksudnya apa? Gak ada transaksi yang apa ya? Jadi siluman itu intinya gitulah ya. Oke, masuk ke ciri yang ketiga. Ada prosedur pembelian yang jelas. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya kalau mau beli barang, apalagi yang banyak, sudah ada aturan langkah-langkahnya. Misalnya harus ajukan permintaan, dicek stok dulu, disetujui, baru dibeli. Nah, tujuannya itu biar apa sih? Biar perusahaan gak beli barang dengan sembarangan. Oke, masuk yang keempat. Setiap tahap harus ada otorisasi. Maksudnya gimana, Kak? Jadi, mulai dari pemesanan barang diterima, atau sampai dengan bayar ke supplier, semuanya harus ditandatangani atau disetujui orang yang bertanggung jawab. Tujuannya apa? Tujuannya itu mencegah penyalahgunaan, misalnya barang dipesan tanpa sepengetahuan perusahaan. Gitu. Nah, yang kelima, ada anggaran khusus untuk persediaan. Anggaran khusus untuk persediaan, maksudnya? Nah, perusahaan punya budget khusus buat beli persediaan, jadi nggak asal beli. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu biar pengeluaran terkontrol sama perusahaan gitu. Nah, kita masuk yang ciri keenam. Pemesanan barang mempertimbangkan jumlah ekonomis atau stok optimal. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu barang yang dipesan pada jumlah yang tepat, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu. Jadi dia itu seimbang gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu misalkan kalau kebanyakan gimana ya? Nah, kalau kebanyakan gudang penuh dan daya simpan tinggi. Nah, kalau kekurangan gimana lagi? Kalau kekurangan itu produksi atau penjualannya bisa berhenti. Gitu. Oke, kita masuk ke ciri yang terakhir. Pencatatan pakai metode perpetual atau kartu stok. Maksudnya gimana? Jadi, setiap ada barang masuk atau keluar langsung dicatat saat itu juga. Di gudang juga ada kartu stok untuk memantau jumlah fisik barang. Tujuannya itu data stok selalu up to date dan bisa langsung ketahuan kalau ada selisih gitu. Jadi persediaannya itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah yang tercantum dalam neraca betul ada dan dimiliki perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu untuk memastikan apakah metode penilaian atau valuation sudah sesuai dengan FAKFTAP atau IFRS. Yang ketiga yaitu periksa apakah pencatatan persediaan sudah sesuai dengan FAKFTAP atau IFRS, yang mana terdapat dua sistem pencatatan, yaitu yang pertama yaitu sistem pencatatan periodik dan yang kedua yaitu sistem pencatatan perfektual. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah ada item yang rusak, lambat dan benar-benar rusak, redundasi penuh. Yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah ada inventaris yang dijadikan jaminan kredit. Jika ada, harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan persediaan. Dalam pemeriksaan persediaan terdapat prosedur pengendalian, analisis, review, dan substantif yang mana itu disesuaikan dalam situasi dan kondisi perusahaan. Siklus pemeriksaan persediaan yaitu mulai pembelian, penerimaan, penyimpanan, penjualan, dan pembayaran. Yang mana itu harus diuji terlebih dahulu berdasarkan prosedur yang cocok. Selanjutnya, prosedur pengendalian untuk persediaan terdiri dari yang pertama, auditor mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal atas persediaan dengan menggunakan Internal Control Questionnaires atau ICQ, serta melakukan uji transaksi berdasarkan sampel. Dan sampel yang digunakan biasanya diambil dari purchase order untuk pembelian, permintaan barang dari produksi, dan faktur penjualan untuk transaksi penjualan. Kemudian, hasil pengujian tersebut digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jika semakin baik sistem pengendalian internal yang dimiliki, maka semakin sedikit prosedur substantif yang perlu dilakukan auditor dalam pemeriksaan akun persediaan. Selanjutnya, prosedur substantif untuk persediaan terdiri dari yang pertama, melakukan observasi fisik dengan cara stock take atau stock of name bersamaan dengan klien, terutama
terutama untuk persediaan di gudang. Yang kedua, melakukan prosedur kompilasi dengan meminta daftar persediaan akhir, kemudian memeriksa keakuratan penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, mengirimkan konfirmasi untuk persediaan perusahaan yang berstatus konsinyasi ke tempat lain. Jika berjumlah tidak material agar pemeriksaan lebih efisien. Dan yang keempat, memeriksa harga per unit dari setiap jenis persediaan. Yang kelima, meregistrasikan saldo persediaan hasil stoktek apabila stoktek dilakukan tidak tepat pada tanggal neraca. 6. Memeriksa dan menghitung kecukupan cadangan atas persediaan yang slow moving seperti persediaan rusak dan persediaan yang out of date atau ketinggalan zaman. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan sesuai event atas persediaan terutama terkait barang dalam perjalanan atau bus interaksi. 8. Memeriksa cut-off pembelian dan penjualan persediaan untuk memastikan telah dicatat pada periode yang tepat. 9. Memeriksa seluruh dokumen seperti surat balasan konfirmasi perjanjian kredit serta notulen rapid manajemen terkait dengan persediaan. 10. Memeriksa purchase dan sales commitment pertanggal pada laporan posisi keuangan. 11. Memeriksa keakuratan dan kelengkapan barang dalam perjalanan good in transit dan lakukan prosedur audit yang diperlukan. 12. Membuat kesimpulan audit persediaan beserta jenjang penyesuaian audit dan rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan temuan audit. 13. Tinjau apakah penyajian inventaris dalam laporan keuangan telah mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti SAK ETA dan IFRS. Sekian dan terima kasih.